Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Bapak Ibu serta saudara-saudari di dalam sukacita dan penuh kasih Tuhan. Saya Arlin akan menemani Bapak Ibu serta saudara-saudari dalam beberapa menit ke depan. Nah, beberapa hari ini kita mendengar kabar duka cita, kapal selam tenggelam sehingga menewaskan beberapa pahlawan kita. Nah, banyak istri kehilangan suaminya, banyak anak-anak kehilangan ayahnya, orang tua kehilangan anaknya. Kondisi ketika kita ditinggalkan itu adalah kondisi yang terduka di dalam kehidupan kita. Kita merasa kita tidak memiliki siapapun. Kita merasa kita ditinggalkan dan kita merasa kita sendirian. Kondisi seperti inilah dialami oleh murid-murid Kristus ketika Yesus mati di kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit kembali, ada sukacita di dalam murid-muridnya. Tetapi sukacita itu tidak berlangsung lama. Karena ketika murid-murid Yesus mendengar bahwa Yesus akan kembali ke surga, dia akan merasa kesepian. Dia akan merasa sendirian. Ada sebuah ketakutan yang dialami oleh murid-murid itu. Bagaimana kedepannya nanti? Apa yang akan terjadi? Di dalam pelayanannya tentu akan banyak ditolak, akan banyak dihina. Murid-murid merasa ketakutan dan kecemasan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus, bahwa murid-murid tidak akan sendirian dan Yesus akan kembali lagi. Maksudnya di sini Yesus kembali yaitu Dia Allah akan mengirim Roh Kudus untuk memimpin dan menyertai kita. Di tengah ketakutan, di tengah kesendirian ada Roh Allah yaitu Roh Kudus yang akan memimpin murid-murid. Di dalam kondisi kita, ketika kita mengalami sebuah ketakutan, kesendirian, kecemasan, kegelisahan, tidak ada seorang pun yang peduli kepada kita. Ingat, kita tidak sendiri. Ada Roh Allah, ada Roh Kudus yang memimpin kita, memampukan kita. Ketika kita menangis, Roh Kuduslah, Allah lah yang ada bersama dengan kita. Ketika kesedihan dan duka itu mendalam, ada Tuhan, Roh Kudus yang memberikan kita penghiburan dan sukacita serta memampukan kita. Bapak Ibu serta saudara-saudari, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Ketakutan dan kekhawatiran itu perlu kita sampaikan, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu akan dirubah menjadi kekuatan bagi hidup kita. Bola basket, dia tidak akan memantul tinggi jika dia tidak dilempar, jika bola itu tidak jatuh. Ketika bola itu tenang saja, dia akan seperti itu, tetap tenang dan di dalam posisinya. Tetapi ketika bola itu dilempar, dia akan memantul lebih tinggi. Demikian kehidupan kita ketika masalah itu ada. Ketika kita merasa ditinggalkan, ketika kita merasa tidak memiliki siapa-siapa di dalam kehidupan kita, tidak ada orang yang peduli kepada kita. Disitulah Allah sedang menguji kita supaya kita lebih dekat dan kita bisa lebih mendengar suara Tuhan. Mungkin dalam kondisi duka, di dalam kondisi ketidakmampuan kita, di dalam kondisi ketakutan itu, kita tidak dapat mendengar suara Allah. Ya, hari ini, saat ini, kita mulai berpikir, kita mulai berdoa, membawa permasalahan kita, supaya Roh Allah memampukan kita, dan kita tidak lagi sendiri.
Tuhan Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang pernah mati di atas kayu salib, Allah yang pernah diejek dan dicemooh, Allah yang pernah mengalami sakit dicambuk, bahkan lubang paku yang ada di kaki dan tangan menunjukkan bahwa Allah pernah menanggung semua penderitaan demi kami. Saat ini ya Tuhan, jikalau kami juga mengalami sebuah penderitaan, tolong mampukanlah kami untuk kami dapat mengingat bahwa Allah lah yang terlebih dahulu menanggung penderitaan kami, sehingga itu dapat menjadi kekuatan dan penghiburan kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami. Ketika kami merasa sebuah kesulitan hidup, sebuah permasalahan hidup, sebuah duka cita dan kepahitan, kami merasa sendiri. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami dapat berpikir dan dapat memandang-Mu bahwa Engkau ada untuk memampukan kami, untuk menyertai kami, sehingga kami tidak lagi sendiri. Mampukanlah kami untuk kami terus-menerus berjalan di dalam cinta kasih-Mu dan merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak sendiri lagi, karena kami bukanlah yatim piatu. Kami memiliki Allah, Raja yang hebat, yang akan membantu kami, menolong kami di dalam kami mengalami kesulitan hidup. Inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.